Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 206 hadiah dari ibu kota. PZ, kamu harus mencari tahu untukku tentang masalah ini. Siapa yang bertanggung jawab harus diselidiki sampai akhir. Wei Yuheng berkata dengan sungguh-sungguh, tapi ingat satu hal, kamu harus bertindak sesuai dengan hukum, dan kamu harus berbisnis sesuai dengan hukum, dan kamu tidak boleh dirugikan. Kasus salah dan salah. Ya, jangan khawatir, saya pasti tidak menyalahkan orang baik atau membiarkan orang jahat pergi. PZ menjadi kaku, bersumpah untuk berjanji. Oke, silahkan. Wei Yuheng mengembalikan file itu padanya, tetapi PZ tidak berniat pergi. Ada apa? Ada yang lain? Wei Yuheng bertanya-tanya. PZ buru-buru membungkuk dan berkata dengan suara rendah, Sekretaris Wei, saya harus melaporkan kepada Anda tentang situasi ini, He Jiarong, yang memiliki hubungan yang sangat tidak biasa dengan Wei Gongsun. Penyakit kekasih Wei Gongsun disembuhkan olehnya. Jadi saya khawatir selama penyelidikan saya, Wei Gongsun akan menghalangi. Jangan khawatir tentang ini, aku akan terus memberi petunjuk, Wei Gongsun tidak boleh ikut campur dalam kasus ini. Kata Wei Yuheng dingin. Itu akan bagus sekali. PZ bergegas ke depan. Orang besar di ibu kota telah berjanji kepadanya bahwa jika tugas ini dilakukan, setelah Wei Gongsun dipindahkan, kursi direktur menjadi miliknya. Dia sudah lama mendambakan kursi direktur. Pada saat ini, di Biro Keamanan Umum Kota, tim Jiang buru-buru berjalan ke kantor Wei Gongsun, membuka pintu bahkan tanpa mengetuk pintu, dan bergegas masuk, dengan penuh semangat berkata, Biro, tidak baik, bahwa Mameng tiba-tiba setuju hanya setelah dorongan He Jiarong dia dibunuh di Tibet Dian. Kentut. Ketika Wei Gongsun mendengar ini, dia sangat marah dan meletakkan pena di tangannya ke meja. Anak itu membunuh Dokter He dan melepaskannya, dan saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk memalsukan catatan transfer uang Dokter He kepadanya. Saya khawatir Dokter He tidak akan bisa menyingkirkannya. Diperkirakan masalah tersebut tidak akan jelas untuk sementara waktu, dan kasus ini telah diserahkan kepada PZ untuk menjadi tuan rumah. Saya mendengar dari bawahan PZ bahwa Sekretaris Wei telah memberikan instruksi untuk tidak membiarkan Anda campur tangan. Melihat postur ini, jelas ditujukan kepada Dr. He. Tim Jiang berkata dengan cemas. Jangan biarkan aku ikut campur. Wei Gongsun sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Wei Yuheng tidak ingin melihat Lin Yu, dan dia tahu metode PZ. Jika dia tidak membiarkan dia ikut campur, kehidupan Lin Yu pasti tidak akan lebih baik. Biro Kesehatan, atau Anda dapat menghubungi Dr. He dan memintanya untuk pergi keluar dan bersembunyi sebentar, dan dia akan kembali setelah kita mengetahuinya. Tim Jiang membujuk. Aku tidak bisa menjelaskannya di telepon, dan Xiao He anak itu keras kepala. Aku harus pergi ke Hui Sengtang sendiri, kata Wei Gongsun sambil mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar dengan cepat. Guardian, kamu mau kemana dengan terburu-buru? Begitu Wei Gongsun meninggalkan pintu, dia bertemu dengan PZ dan beberapa kroninya. PZ memegang dokumen di tangannya dan memandang Wei Gongsun sambil tersenyum. Kenapa, kamu berencana untuk memberitahu He Jiarong? Pi Deputi Biro, bagaimana sikapmu? Kamu berani menggunakan nada ini saat berbicara dengan biro penjaga. Tim Jiang dengan dingin meneriaki PZ, terutama mengintensifkan nada dari kata, wakil permainan. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, tapi aku takut akan kesalahan prinsip yang dibuat oleh Guardian. Berbicara tentang PZ, dia menyerahkan dokumen di tangannya kepada Wei Gongsun, dan berkata dengan bangga, Biro Kesehatan, Sekretaris Wei secara pribadi membuat instruksi. Saya akan menangani kasus ini dengan otoritas penuh, dan Anda tidak boleh ikut campur.
Wei Gongsun tidak berbicara, dan menerimanya dengan wajah tenang. Guardian, jika He Jiarong mendapat suara dan kabur, aku akan berada di atas kepalamu. Pize tertawa dan melambaikan tangannya. Ayo kita tangkap He Jiarong. Anda adalah penyakit akibat panas lembab. Saya akan meresepkan ramuan Huoxiang Baikouren untuk Anda, yang dapat menghilangkan panas lembab, menghilangkan kelembapan, dan kekeruhan. 2 dosis dapat disembuhkan. Di Huisengtang, Lin Yu menjelaskan kepada pasien sambil menundukkan kepala dan dengan cepat menulis resep. Saat ini, hanya ada sedikit pasien di rumah sakit. Dia satu-satunya di rumah sakit. Sun Qianqian dan Li Zhensheng keluar untuk membeli peralatan. Terakhir kali Bai Zhongwei melakukan gangguan, banyak hal yang rusak. Pada saat ini, sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di luar pintu, dan seorang wanita jangkung dengan jaket kulit hitam keluar dari mobil dan berjalan cepat menuju Huisengtang. Universitas Kolonel Han. Lin Yu sedikit terkejut setelah melihatnya. Apakah kamu tidak kembali ke ibu kota? Aku kembali khusus untukmu. Han Bing tersenyum penuh arti, mengeluarkan buku catatan kulit merah dari lengannya dan menepuknya di atas meja di area istirahat, lalu pindah ke kursi dengan 2 kaki panjang ditumpuk satu sama lain, dan berkata dengan ringan, aku akan kembali untuk memberimu satu hadiah. Hadiah. Lin Yu terkejut sedikit. Setelah memberikan resep kepada pasien di depannya, dia berjalan ke Han Bing dan duduk, melirik kertas merah di atas meja, dan melihat bahwa itu tertulis Kantor Intelijen Militer Pusat dan Kartu Perwira Militer. Jenis kata ini, Lin Yu bertanya-tanya. Buka dan lihatlah. Han Bing mengedipkan mata padanya. Lin Yu mengambil buku kulit merah dan membaliknya, hanya untuk melihat fotonya sendiri tercetak di atasnya, dengan jelas ditulis dengan informasinya sendiri, judulnya Mayor, dan kanan bawah KTP terdapat Cap Departemen Mi. Kapan aku berjanji untuk masuk ke Departemen Intelijen Militermu? Lin Yu sedikit terkejut, tidak merasakan kegembiraan, dan sedikit panik. Tidak tahu apa yang baik atau buruk, tahukah kamu betapa bergunanya dokumen ini? Kamu akan dapat lewat dengan bebas di berbagai institusi dan halaman di masa depan, dan tidak ada yang berani menangkapmu bahkan jika kamu membunuh seseorang. Han Bing menatap Lin Yu dengan ekspresi cukup menjijikkan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang sangat ingin sertifikat ini tidak tersedia, idiot ini baik, dan Anda tidak menginginkannya secara gratis. Terima kasih atas kebaikan Anda harus mengambilnya kembali. Saya tidak perlu masuk atau keluar dari kompleks institusi manapun, dan saya tidak akan membunuh orang. Lin Yu mendorong kembali sertifikat itu saat dia berkata, Han Bing, jangan khawatir, hanya ada keuntungan dan tidak ada salahnya menjadi anggota Departemen Intelijen Militer kami. Apalagi, seperti yang dikatakan kepala kami, Anda tidak akan diharuskan pergi ke ibu kota untuk bekerja, dan tidak akan sering memberi tugas tambahan, selama kami membutuhkan Anda. Anda dapat membantu kami. Han Bing menjelaskannya dengan sabar. Lupakan, aku hanya seorang dokter kecil. Lakukan saja pekerjaanku sendiri. Lin Yu dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin dibodohi oleh orang-orang ini, yang mereka sebut sebagai momen kritis. Kebanyakan dari mereka adalah 9 kematian. Saya menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru menolak, karena Anda mungkin harus menggunakannya sebentar lagi. Han Bing mendorong ide itu kembali ke Lin Yu lagi, mata kedua suiling itu berkilau, jangan menatapnya dalam-dalam. Ini akan digunakan sebentar. Apa maksudmu? Lin Yu sangat bingung. Begitu dia selesai berbicara, 3 mobil polisi berhenti di luar pintu, dan kemudian Pize bergegas masuk dengan sekelompok polisi, menatap dingin ke seluruh rumah, dan menimpa He Jiarong, dan berkata dengan sungguh-sungguh, He Jiarong, kami menduga Anda terkait dengan kasus pembunuhan, jadi silakan ikut kami. Pembunuhan? Pembunuhan apa? Lin Yu mengerutkan kening, kapan dia ada hubungannya dengan pembunuhan itu?
Jangan berpura-pura jadi bawang putih, kau yang paling tahu bagaimana Zhang Dian meninggal, kata Pize dingin dengan tangan di belakang punggungnya. Zhang Dian, bukankah dia terbunuh oleh Ma Ye itu? Apa hubungannya denganku? Lin Yu bertanya dengan sangat ragu. Ma Meng telah mengakui bahwa dia dihasut oleh Anda. Saya menyarankan Anda untuk mengaku sesegera mungkin, bersikap lunak dalam kejujuran, dan tegas dalam perlawanan. Kata Pize, mengedipkan mata pada bawahannya, di borgol. Orang-orang di belakangnya segera bergegas dan memborgol Lin Yu, menyeretnya keluar. Dan masih banyak lagi. Han Bing tiba-tiba berteriak, lalu memicingkan mata ke arah Lin Yu dan berkata, baiklah, apakah kamu ingin menerima hadiah ini sekarang? Terus terang saja, akan sulit bagimu untuk masuk dan memikirkannya lagi. Sejauh yang aku tahu, bukti orang lain telah dipalsukan, saya khawatir Anda akan kesulitan berdebat saat itu. Kamu siapa? Apa yang kamu bicarakan? Kami menangani kasus ini sesuai hukum. Pize mengerutkan kening dan melirik ke arah Han Bing, sedikit terkejut di dalam hatinya, aku tidak tahu bagaimana Han Bing tahu bahwa buktinya dipalsukan. Siapa aku? Aku tidak bisa mengambil giliran untuk bertanya, Han Bing berkata dengan ringan, tanpa mengangkat kelopak matanya. Ya, bukan. Sungguh nada yang besar, sekarang saya curiga bahwa Anda adalah kaki tangan He Jiarong, datang ke sini, borgol dia, dan bawa dia kembali ke biro untuk disiksa. Pize mendengus dan memerintahkan. Kedua bawahannya segera menghambur ke arah Han Bing, dan Han Bing menendang lutut orang lain tersebut, orang itu menjerit dan langsung berlutut di tanah. Orang lain mengulurkan tangan dan meraih Han Bing, tubuh Han Bing berbalik sedikit, meraih pergelangan tangannya, menarik dengan kuat, dan membanting kakinya di pantatnya. Orang itu segera melempar dan menjatuhkan seekor anjing untuk mengunyah lumpur. Dengan kemampuan ini, aku masih seorang polisi, kata Han Bing dengan pandangan jijik. Pize dan yang lainnya membeku di tempat, dengan wajah kaget, tanpa disangka wanita ini begitu baik, duduk di kursi tanpa bergerak, ia meletakkannya. Lupakan, karena kamu tidak menerimanya, aku akan pergi. Han Bing terlalu malas untuk terlibat dengan Pize dan yang lainnya, mengambil sertifikat di atas meja dan berjalan keluar dengan cepat. Dan masih banyak lagi. Lin Yu tiba-tiba berteriak padanya, mengerutkan kening dan bertanya, apakah saya menerima sertifikat ini dan mereka tidak dapat membawa saya pergi. Meskipun Lin Yu masih tidak tahu bagaimana situasinya, dan siapa yang ingin memperbaikinya, jika pihak lain telah memalsukan semua bukti seperti yang dikatakan Han Bing, akan sulit baginya untuk keluar. Jadi sekarang cara terbaik adalah menerima surat kepercayaan yang diberikan oleh Han Bing. Han Bing tiba-tiba berhenti dengan senyum puas di sudut mulutnya. Dia berbalik dan mengangguk dan berkata, tentu saja, seperti yang saya katakan, tidak ada yang bisa menyentuh Anda kecuali Departemen Intelijen Militer. Kalian berdua bernyanyi dan membujuk anak-anak. Baru pada saat itulah Pize kembali sadar, memelototi Han Bing dan berkata, sudah kubilang. Membunuh membayar seumur hidup, tidak ada sertifikat yang bisa menyelamatkannya. Aku tidak hanya perlu menangkapnya hari ini, tapi kamu juga ingin menangkapnya. Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Han Bing membanting sertifikat petugas di tangannya ke Pize, dengan rasa dingin di wajahnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.